Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Blue Sky Podcast dimanapun Anda berada. Pada kesempatan podcast siang hari ini, nah ini kan semi podcast ya, semi takso. Pada siang hari ini kita ditemani oleh Bapak Dr. Muhtar dan Bapak Safruddin. Nah, mereka ini adalah Ketua dan Sekretaris HILSI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang apa itu HILSI dengan tema yang akan kita angkat pada siang hari ini, yaitu bagaimana peran HILSI dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sebelumnya kita boleh perkenalan dulu dengan Bapak Muhtar dulu, Bapak Dr. Muhtar. Asalnya dari mana, kemudian kesehariannya bagaimana, Pak? Terima kasih Mas. Perkenalkan dulu, nama saya Muhtar Said. Saya di Himpunan Lembaga Pelatihan Swasta Indonesia DPD Jawa Timur sebagai Ketua 1 DPD HILSI Jawa Timur. Untuk keseharian saya selain di lembaga pelatihan itu juga sebagai dosen. Baru belajar jadi dosen. Jadi sebagai koordinator program studi Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Cuma tinggal saya tidak di Lamongan, di Bojonegoro. Jadi rekan-rekan kalau mau ke Bojonegoro, berkunjung ke Bojonegoro, wilayah Pantura Jawa Timur, silahkan mampir di tempat saya. Bojonegoro sekarang kan sebagai kota minyak Teksasnya Indonesia. Jadi kita di pinggir jalan raya, di situ ada apotek Maju Mapan Farma di Panjunan Kalipidu. Silahkan mampir ke tempat saya kalau berkunjung di wilayah Pantura Jawa Timur. Sekian saja perkenalan singkat ini. Baik, terima kasih dari Bapak Muhtar. Kemudian kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Safruddin. Nah, boleh perkenalan dulu Pak, kemudian kesehariannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Ul dan seluruh kru yang ada di Blue Sky ya. Ya, perkenalkan saya Safruddin. Saya dari Kota Riok, Ponorogo. Ya, dari Ponorogo ya. Ini maaf saya pakai bajunya Rossi karena memang saya pecinta Rossi. Ya, tapi motor saya Honda. Ya, ini. Ya. Saya adalah putra daerah dari Ponorogo, dari kecil di sana, dan sehari-hari aktivitas saya adalah pelatihan berbasis luar negeri, dan salah satunya adalah pelatihan berbahasa Jepang. Nama LPK saya adalah LPK Kapten Kako, berada di sebelah timur Terminal Seloaji. Nah, saya sangat berbahagia dan berterima kasih bisa hadir di sini dalam rangka acara ini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan membantu dan memberikan manfaat untuk kita. Sementara begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi background narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, yang pertama Bapak Dr. Muhtar sebagai dosen, kemudian Bapak Safruddin sebagai yang memiliki ya Pak? Ya, Kepala lembaga pelatihan. Kepala Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang. Nah, ngomong-ngomong tentang HILSI nih Pak, kan apa sih HILSI itu? Mungkin Bapak Dr. Muhtar bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Mas Ul. Jadi perkenalkan dulu, HILSI itu adalah singkatan atau akronim dari Himpunan Lembaga Pelatihan Swasta Indonesia. Salah satu ormit atau organisasi mitra pemerintah di bidang pelatihan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, HILSI mempunyai target juga, kita harus berkontribusi juga terhadap pemberdayaan SDM untuk Indonesia Emas di 2045. Jadi di lembaga-lembaga pelatihan masuk di LPK di Jawa Timur ini, kita untuk materinya, silabusnya dan lain sebagainya sudah mengacu pada SKKNI maupun KKNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Jadi HILSI ini merupakan himpunan lembaga pelatihan swasta. Nah, kenapa kok memakai kata swasta Pak? Ini apa ada yang versi negerinya apa gimana Pak?
Mungkin Pak Dr. Mukhtar dulu dilengkapi. Monggo Pak Sekjen. Ya, Bapak. terima kasih. Jadi saya ingin agak mundur ke belakang. YLC ini adalah mitra dari Dinas Tenaga Kerja, dari Kementerian Tenaga Kerja. Artinya mulai dari tingkat tertinggi di kementerian sampai di kabupaten, di Dinas Tenaga Kerja setempat itu mulai tahun YLC ini berdiri tahun 1983 sampai sekarang ini, dan itu menjadi satu-satunya mitra pemerintah dalam mengentaskan pengangguran, memberikan pelatihan dan seterusnya. Nah, YLC adalah mitra dari Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu kami Pak Dr. Mukhtar selaku Ketua DPD Jawa Timur, saya sebagai sekretarisnya. YLC ini adalah himpunan, ya betul yang disampaikan Mas, himpunan dari seluruh lembaga pelatihan swasta seluruh Indonesia. Apakah dari pelatihan ada yang negeri? Ada, cuman kebanyakan kalau yang negeri itu sudah mendapat bimbingan dari dinas tersendiri. Nah, yang dari swasta apakah tidak mendapat? Tetap mendapat, cuman memang porsinya agak berbeda. Nah, YLC ini lembaga yang bergerak di bidang pelatihan, mencetak generasi siap pakai untuk bekerja. Nah, di YLC itu banyak sekali ya pelatihan, mulai dari pelatihan dalam negeri dan pelatihan luar negeri. Nah, di YLC juga ada komunitas baru namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Ya. Nah, perlu saya urai agak panjang sedikit. YLC yang berbasis pelatihan luar negeri, maka organisasinya atau lembaganya itu biasanya disebut dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang bersinergi dengan PPTKIS. Itu mencetak tenaga kerja luar negeri baik Asia Pasifik maupun Timur Tengah. Ada tambahan Korea dan Jepang. Nah, yang Asia Pasifik itu apa aja? Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei. Ditambah Jepang, Korea. Itu berbasis luar negeri. Kalau untuk dalam negeri lebih banyak lagi. Ada yang pelatihan menjahit khusus bahasa asing, kemudian ada pelatihan tata buka, kemudian ada lagi macam-macam mesin, banyak sekali. Nah, di Jawa Timur atau rata-rata setiap kabupaten itu untuk YLC kita ambil rata-rata itu sekitar antara 30 sampai 40. Jadi kalau di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, tinggal malaikat saja. Nah, data itu ada di kami di DPD Jawa Timur bahwa sesuai dengan nawacita dari pemerintah Jokowi bahwa kita harus menghilangkan pengangguran, maka ini menjadi peran yang sangat penting bagi lembaga pelatihan termasuk kita ini yang menaungi ya dari seluruh lembaga pelatihan. Nah, YLC sendiri ini berkontribusi sangat besar bagi lembaga. Pertama, memberikan informasi akses terhadap bantuan pemerintah, memberikan bantuan atau pendampingan untuk pengurusan perizinan, memberikan bantuan pendampingan untuk akreditasi dan segala macam yang berhubungan dengan pelatihan, termasuk bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Contoh di tempatnya Pak Dr. Mukhtar ini ada pelatihan sekretaris dan manajemen, ya kan? Setelah kita latih, kita lulus, maka kita akan menjalin kerjasama dengan dari pihak dunia usaha pemakai. Kalau saya mungkin langsung dengan pemerintah Jepang. Nah, setiap lembaga pelatihan itu mempunyai link sendiri-sendiri. Contohnya kalau menjahit, itu teman-teman sebagian besar sudah bermitra, ber-MOU dengan seperti pabrik tekstil, dengan konveksi, seperti itu. Kalau yang mesin atau pelatihan teknik ringan, itu dengan AHAS, dengan Yamaha seperti ini. Nah, jadi semua terkoneksi. Nah, ini jadi satu satuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kalau kita bersatu itu ibarat sabuli diri, ya kan? Kabupaten itu ada 40, bisa menjadi satu, menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, harapan kita nanti teman-teman yang ada di setiap kabupaten kota itu untuk walaupun sudah kita bentuk ya perwakilan, namanya Dewan Pimpinan Cabang. Kalau di provinsi itu Dewan Pimpinan Daerah, kalau di kabupaten kota namanya Dewan Pimpinan Cabang, dan di Jawa Timur insya Allah sudah terbentuk isi semuanya. Nah, nanti ke depan siapapun bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kita YLC. Mungkin Pak Dokter bisa nambahi untuk
output dan inputnya dari pelatihan ini apa, nanti Pak Dokter bisa menyampaikan. Tapi sebelum kita lanjut Mbak, apa sih visi misinya Hilsi, mungkin bisa ditambahkan, monggo Pak Dokter Muhtar mungkin. Dokter. Oke. Jadi visi misi Hilsi DPD Hilsi Jawa Timur yaitu mencetak tenaga kerja yang unggul, yang kompeten. Karena kenapa sih tenaga kerja yang unggul saja, tapi plus kompeten? Karena unggul juga harus kompetensi. Nah, kompetennya ini kita buktikan ada uji kompetensinya bagi peserta didik atau lulusan-lulusan baru kita sebelum masuk ke dunia kerja. Karena pimpinan-pimpinan DPD Hilsi Jawa Timur ini juga mempunyai LSP bidang masing-masing. Jadi LSP itu apa? Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP ini sebagai kaki tangan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tenaga kerja yang mau ke bidang manajemen, ke administrasi perkantoran dan lain sebagainya bisa uji kompetensi ke kita. Mencetak tenaga kerja yang unggul plus kompeten untuk mempersiapkan apa di Indonesia Unggul 2045. Itu kan pencanangan dari nawacita Presiden Jokowi tadi. Kemudian tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak Safruddin terkait ada komunitas baru namanya BLK. Nah, setahu saya itu kan setiap kota pasti itu ada BLK yang notabene itu dinaungi oleh Dinas Ketenaga Kerjaan. Nah, kita itu mungkin agak asing ketika mendengar istilah Hilsi. Nah, bagaimana secara koordinasi antara Hilsi dan BLK ini statusnya seperti apa, Pak? Ya, mungkin bisa saya jelaskan begini. Apa yang namanya BLK? Ya, BLK itu ada dua, ada BLK pemerintah. Itu di Jawa Timur ada berapa, Dokter? Mungkin tidak setiap kabupaten kota ada ya. Iya. Itu di Purworejo ada. Ada 15-an. 15. Ya, tidak. Itu memang sudah menjadi program dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, yang satunya lagi BLK komunitas. Itu BLK yang didirikan oleh lembaga swasta, contohnya pondok pesantren itu mempunyai balai latihan kerja, atau mungkin sekolah itu juga bisa. Nah, kita dari Hilsi ini seakan-akan menjadi perekat, kemudian pemantau, pendamping dari semua ini. Artinya apa? Hilsi sebagai organisasi itu bisa melebur, menyatu, berbagi informasi dengan BLK pemerintah, dengan BLK swasta. Nah, caranya bagaimana? Ya, setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali kita adakan pertemuan. Contohnya begini, saya dari Purworejo itu ada LPK swasta, ada LPK luar negeri tadi, ada BLK pemerintah, ada BLK swasta. Itu kita jadikan satu grup, kita jadikan satu wadah. Nah, di situ kita saling berinteraksi, berkolaborasi, sehingga walaupun kita bajunya berbeda, tapi misi dan visi kita sama, adalah menciptakan tenaga kerja yang unggul dan kompeten. Nah, untuk pelaksanaan pelatihan itu masing-masing setiap lembaga memang tidak sama. Artinya ada yang mendasari dari reguler siswa yang murni, ada yang dari program pemerintah, itu teknis saja. Yang pasti bahwa Hilsi adalah lembaga yang menjadi wadah dari lembaga-lembaga yang berorientasi pelatihan. Pelatihan bisa pelatihan dalam negeri, bisa pelatihan luar negeri. Pelatihan yang biaya mandiri, pelatihan yang biaya dari pemerintah. Jadi kita fleksibel membangun sebuah kerjasama, sebuah kelompok yang intinya adalah kita ini bersama-sama mengentaskan pengangguran bersama dengan pemerintah. Mungkin seperti itu. Oke, intinya visinya itu menciptakan Indonesia 0 pengangguran gitu ya, Pak? Iya. Oke. Mau nambahin sedikit, Oh, Mas? oke. Iya. Jadi contoh, for example, untuk kolaborasi kita dari Hilsi, dari lembaga pelatihan kerja swasta ini, dan juga dengan BLK, kita menyebutnya nih. BLK itu Balai Latihan Kerja itu sebagai siapa sih? Adalah UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah-daerah, di kabupaten kota Jawa Timur ini yang ada UPTD-nya. Nah,
contoh kolaborasinya seperti apa Pak? Jadi kolaborasinya misal di BLK atau UPTD di Snakertran Provinsi Jawa Timur tadi ada pelatihan MUA, make up artist, ya kan? Atau pelatihan menjahit. Nah, karena dia dapatnya beliau di UPTD ini dapatnya banyak, karena instrukturnya kan terbatas. Ini instrukturnya bisa ngambil dari UC yang sudah kompeten. Jadi kita menyediakan instruktur apapun itu ada di UC, karena lembaga pelatihan yang ada di bawah naungan UC ini, LPKS dan juga BLK komunitas ini, seluruh pelatihan itu ada Mas. Jadi Hilsi secara tidak langsung menyediakan tutor-tutor ya, trainer bahasanya. Ya. Oke. Nah, biasanya di BLK itu kan ada anggaran APBN dan APBD kan Pak. Nah, kemudian seperti apa Hilsi, apakah juga istilahnya sama terkait regulasi pembiayaan atau sekedar Hilsi itu sebagai apa ya, support system untuk pelatihan-pelatihan yang ada di BLK maupun di luar BLK? Ya, jadi terkait dengan anggaran tadi sudah saya singgung bahwa pelatihan itu ada yang bersifat mandiri, ada yang bersifat dari dana pemerintah. Nah, itu sangat mudah untuk dicermati ketika kita walaupun LPK bisa mengakses dana pemerintah ya, itu ada, itu minimal dananya kecil sekali, minimal sekali. Nah, kalau dari yang disampaikan Pak Dokter ada UPTD tadi, itu memang dana sudah disiapkan dari pemerintah, sehingga anak-anak yang mau ikut pelatihan itu sudah ditanggung semua pembiayaannya, mulai dari pelatihan sampai sertifikasi. Nah, kalau mandiri berarti dari peserta pelatihan. Nah, kalau untuk lembaga atau LPK yang berada di Hilsi, apa bisa namanya pelatihan itu gratis? Ada, tapi tidak sebanyak di UPTD gitu. Tapi untuk kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Dr. Mokhtar, bahwa kita saling membutuhkan ya. Seandainya di Dinas Tenaga Kerja itu ada pelatihan kecantikan, instrukturnya beliau tidak punya dari BLK itu, pasti ngambil dari Hilsi ya. Atau mungkin dari lembaga pelatihan kita punya siswa banyak, ternyata kita kuotanya penuh, maka kita bisa salurkan ke seperti itu. Kalau untuk masalah pendanaan, apakah Hilsi perannya apa? Hilsi hanya sebagai pendamping monitor, karena ketika lembaga pelatihan mendapatkan akses dana dari pemerintah, maka itu menjadi kewenangan penuh lembaga tersebut. Hilsi tidak ada kewenangan untuk ikut mengurusi itu, karena kalau dana pemerintah itu kita tahu ya Pak Dokter, itu tanggung jawabnya luar biasa, harus benar-benar dilaksanakan dan tidak boleh main-main gitu. Nah, Hilsi sebagai sebuah organisasi hanya bersifat himbauan arahan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Oke, istilahnya sebagai monitoring ya Pak? Pendamping ya. Oh, pendamping ya, pendamping. Oke. Hilsi ini sebagai pendamping. Nah, berbicara tentang Hilsi, ada bagian apa saja sih di Hilsi itu? Istilahnya kan kalau sebuah himpunan kan ada bidang apa, menaungi bidang apa. Istilahnya kan masyarakat kan masih awam lah dengan istilah Hilsi. Mungkin bisa dijelaskan, oh di Hilsi ada bagian ini yang sub job desk-nya menaungi ini. Mungkin bisa di baik. Jadi struktur atau bagian organisasi Hilsi itu yang pertama adalah DPP ya. DPP itu nasional pusat ya. Saya akan menjelaskan yang sesuai dengan kapasitas saya sebagai sekretaris umum Jawa Timur, bahwa di Jawa Timur itu sudah dilantik pada tanggal 23 April kalau nggak salah. Maret 23 Maret di Hotel Luminor Surabaya tahun 2022. Dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru itu, yang pertama adalah ketua dibantu wakil ketua, itu ada 4 kita, karena ini ketua 1, 2, 3, 4 dan ketua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada ketua, kemudian ketua 1. Nah, Pak Dr. Mokhtar ini membidangi organisasi dan kelembagaan. Jadi
mulai dari pembentukan, kemudian segala sesuatu yang hubungannya dengan organisasi, ini menjadi wewenang dan tugas dari Pak Dr. Mokhtar Ketua 1. Kemudian Ketua 2 itu membidangi akreditasi dan sertifikasi. Jadi kalau ada yang lembaga yang ingin diakreditasi, maka bagian dari Ketua 2. Kemudian Ketua 3 itu membidangi UMKM. Jadi segala sesuatu yang hubungannya dengan usaha, kegiatan di masing dengan UMKM. Dan yang keempat adalah terkait dengan IT. Itu Pak Dimas Adian. Jadi silakan ya. Ini 4 orang ini vital sekali, nanti dibantu dari sekretaris dan para bidang-bidang. Kemudian sekretarisnya ada 3, ada saya, ada Pak Nyoto, ada Bu Dr. Mega. Ini relasi dari dunia kampus, Bu Mega ini. Kemudian bendaharanya juga ada, dan ditambah bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ini nanti yang akan menopang dari kegiatan Ketua 1 sampai Ketua 4. Itu linear ya, dari Ketua 1 membidangi Ketua 1 membidangi bidang ini, kedua dan seterusnya. Itu saling berinteraksi dalam rangka yaitu memberikan informasi yang seluas-luasnya ke RPK terkait dengan pelatihan. Mungkin seperti itu. Jadi ada istilahnya ketua 1, ketua 2, 3, dan 4. Terus kemudian yang di atasnya lagi istilahnya apa Pak? Di atas ketua itu? Sebenarnya kalau secara organisatoris adalah ketua dan wakil ketua. Oke. Cuman kita enak ngomong ketua 1, ketua 2 gitu. Oh, kalau gitu. wakil itu karena perannya itu malah lebih banyak di ketua 1, 2, 3 ini. Oh. Nah, ibarat kalau Pak Ketua 1 itu hanya sebagai leader saja, penggeraknya atau motornya itu di ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, dibantu dengan sekretariatan. Jadi motor dari DPD Jawa Timur itu ada di ketua 1 sampai ketua 4, ditopang bidang-bidang yang ada. Nah, oke, baik. Mungkin ini Pak yang penting. Nah, kita saat ini kami beritahukan kepada sobat Bill Sky Podcast, kita berada di Bill Sky, ya, mana kita berada di depan Pasgor Gajah Putih Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Nah, di setiap kabupaten kan pasti memiliki lembaga pelatihan. Nah, katakanlah ada yang swasta maupun sekedar komunitas gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana lembaga-lembaga tersebut itu bisa mendapatkan pendampingan dari HILSI, Pak, istilahnya. Oke, terima kasih Mas Ul. Jadi kita untuk keanggotaan, karena DPC di HILSI di Jawa Timur ini sudah terbentuk 38 kabupaten kota, ada 38 kabupaten kota, jadi ada 38 juga DPC HILSI di Jawa Timur. Jadi bagi lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta yang belum bergabung dengan HILSI, silahkan bergabung dengan DPC setempat, menghubungi ketua maupun sekretaris dari DPC HILSI kabupaten kota tersebut. Kalau dengan Bu Tati kayaknya. Bu Tati. Mungkin bisa sosmed apa IG apa Facebook gitu. Ada, jadi ada ya. Apa Pak Dokter? Itu kalau di email kita di DPD Jawa Timur sudah ada, sudah ada semua itu. Nah, nanti mungkin di lain waktu atau setelah ini kita sampaikan ke Mas Dul apa itu IG apa itu ada semua. Oke. Di situ ada seluruh kegiatan yang pernah dilakukan di DPD Jawa Timur itu kita share di situ. Nanti jenengan bisa ambil atau bisa. Nah, bagi teman-teman yang baru yang mungkin di tempat lain mungkin belum seaktif di tempat kabupaten, contohnya seperti Ponorogo ya. Jadi di HILSI ini kalau maaf ini seperti Madiun, Ponorogo, Bojonegoro atau mungkin di tempat yang lain itu kalau sudah kompak dan memang terjalin sangat erat, dinas itu sangat terbantu sekali. Seandainya dinas mau mengadakan pelatihan, cukup kontak ketua HILSI. Pak Ketua HILSI, ini ada program ini sudah dijalankan. Nah, makanya kalau disebut dengan mitra itu, ketika mitra ini benar-benar sudah menjadikan dirinya sebagai organisasi yang bagus, maka dinas sangat terbantu sekali. Tujuannya di situ, saling berkolaborasi. Mau cari dinas tenaga kerja Ponorogo tandanya dapat program pelatihan menjahit, Pak saya siap
20 peserta dari Hilsi siap langsung, tidak perlu tunggu waktu lama masih mencatat sebagainya. Termasuk dengan kabupaten lain di tempat lain butuh instruktur senam, instruktur kecantikan, kontak dengan ketua Hilsi. Dan kebetulan orang-orang yang duduk di pengurus DPD Jawa Timur ini orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya dan sangat bisa diandalkan, begitu. Ahlinya ahli ya Pak. Ahlinya ahli. Jadi teman-teman setiap kabupaten atau kota dimanapun Anda berada bisa menghubungi DPC di kota masing-masing ya Pak, DPC untuk kabupaten bergabung untuk istilahnya mendapatkan pendampingan dari Hilsi kalau mana dirasa LPK-nya itu butuh pendampingan, butuh support system ya. Contoh kecil aja begini, ada LPK ini lama sekali tidur. Oke. Mungkin karena COVID kemarin ya. Iya. Terus dengan peraturan baru kan pemerintah mesti peraturan mesti update terus kan. Contohnya perizinan. Kalau dulu perizinan itu cukup di Dinas Tenaga Kerja. Nah, sekarang ada namanya OSS. Betul. Ya kan? Nah, ini bagi teman-teman yang usianya mungkin seusia saya, ibu-ibu itu sudah kalah start dengan yang muda-muda. Itu semua butuh orang yang pandai di teknologi, ya kan? Iya. Nah, ibu-ibu kalau disuruh mengerjakan, suruh upload, suruh scan, pasti mereka kebingungan. Nah, Hilsi akan hadir, akan membantu bagaimana cara mengurus perizinan. Sebenarnya tidak sulit mengurus itu, tinggal memang kita tidak terbiasa. Jadi kalau seperti kita ini sudah bagaimana cara tadi nge-crop, bagaimana cara ngambil, itu kalau sudah menjadi kerjaannya nggak sulit. Tapi kalau tidak tahu, akhirnya menjadi sulit. Nah, inilah salah satu gunanya kalau kita itu bergabung dengan organisasi. Salah satunya Hilsi. Ketika kita kesulitan untuk mengurus perizinan atau mengurus standar instruktur, karena setiap LPK harus mempunyai instruktur yang berstandar dan bersertifikasi. Itu Hilsi hadir memberikan bantuan dan informasi yang lengkap. Jadi tidak perlu bingung. Nah, berbicara tentang Indonesia 45 nih Pak, cita-cita bangsa kita kan untuk tahun 45 ini 2045 Indonesia itu menuju Indonesia emas. Nah, menuju Indonesia emas itu program-program apa saja sih yang diusung Hilsi, baik yang segera akan dikerjakan maupun yang akan dikerjakan baik 1 tahun atau 2 tahun mendatang, mungkin dari sekarang, yang notabene itu terobosan-terobosan baru ya, dalam bersinergi mewujudkan Indonesia emas. Oke, terima kasih Mas Ul. Jadi Hilsi ini sesuai sering kita sampaikan tadi adalah lembaga pelatihan kerja dengan swasta yang di bawah di dalamnya ada LPKS dan juga PLK komunitas, yaitu tentang penyiapan SDM yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa berkontribusi dalam Indonesia emas di 2045 kalau kita sebagai Hilsi dan juga sebagai pemilik LPK, maka kita harus bisa menyiapkan SDM yang kompeten. Nah, bagaimana sih cara menyiapkan SDM yang kompeten tadi? Nah, itu ada standarnya juga. Jadi lembaga kita harus sudah terakreditasi oleh LA LPK. Jadi LA LPK itu apa Pak? Lembaga akreditasi, lembaga pelatihan kerja. Nah, itu ada perwakilan di tiap provinsi, itu namanya KA LPK, yaitu Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, di 2024-5 sendiri pun kita dalam penyiapan SDM ini tidak hanya berbicara tentang ini sudah yang kita hasilkan sudah kompeten atau sudah SDM yang pun tidak. Jadi kita tidak bicara output saja, tapi outcome-nya itu kita harus perhatikan juga. Jadi peluang-peluang apa saja yang ada di 2045. Jadi kita mendorong jadi pemilik-pemilik LPK ini dari anggota Hilsi ini tidak hanya menyiapkan SDM yang unggul dan kompeten, tapi juga membuat terobosan-terobosan usaha apa, terutama di bidang UMKM, ya, agar kita bisa menikmati kue juga di Indonesia Emas 2045.
Mungkin nambahin dari Pak Dr. Muhtar. Oke, monggo. Untuk menuju ke Indonesia Emas ini apa hilsi yang akan dikerjakan? Yang pertama, kita masih apa namanya ya, masih merujuk keputusan hasil mudas tahun yang kemarin bahwa kita akan menyiapkan SDM yang unggul dan gitu. Untuk yang ke sana kita tunggu aja bulan Desember ini akan ada musyawarah nasional di Surabaya. Munas lagi, Pak? Ya, Munas 5 tahun setiap Pergantian ya. periode ini. Ya, jadi kepengurusan hilsi itu masa baktinya 5 tahun dan termasuk salah satu yang akan ditanyakan apa penyiapan hilsi ini sudah kita siapkan dan tentunya tidak bisa kita sampaikan sekarang. Coming soon ya, Pak. Rahasia. Karena ini akan kita bahas di tim kecil dan di bulan Desember ini akan ada musyawarah nasional yang akan dihadiri Ketua DPD se-Indonesia di Surabaya dan kita sebagai tuan rumah Pak Dr. Muhtar pastinya orang yang paling sibuk. Ini hubungannya dengan organisasi nanti di bulan Desember ini Di Surabaya, Pak? di Surabaya. Oke. Nah, apa hasil atau apa yang akan kita capai nanti ditunggu saja. Nanti akan kita sampaikan ke media dan teman-teman yang apa visi tujuannya berapa. Yang pasti semuanya akan lebih baik dari yang tahun lalu. Gitu. Wait and see ya, Pak, ya, untuk hilsi ke depan gitu. Nah, kemudian ini, Pak, per hari ini generasi kita kan kalau kemarin itu kita mengenal generasi milenial. Nah, sekarang ada istilahnya generasi Gen Z. Nah, bagaimana hilsi ini menjadi mitra ataupun pendamping terkait generasi-generasi yang istilahnya kan apa ya, sudah kurang lebih terhadap teknologi itu sudah melek lah bahasanya daripada yang tahun-tahun kemarin. Nah, kira-kira bagaimana hilsi menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini kita sudah mengenal AI. Nah, kemudian banyak pekerjaan yang sudah bisa dikerjakan dari rumah, gitu kan. Nah, menyikapi hal-hal tersebut, nah, kira-kira terobosan hilsi dalam mendampingi LPK khususnya kan otomatis ada pelatihan ini. Kalau tidak digitalkan kan akan tergerus zaman. Nah, terobosan seperti ini gimana, Pak? Iya, nanti Pak Muhtar yang melengkapi. Jadi gini, untuk generasi Gen Z ini memang kita harus mau tidak mau harus masuk ke sana ya, karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang keniscayaan kita, walaupun bagaimanapun pasti akan masuk ke dunia itu. Nah, ke masalah kecil dulu, bagaimana menyikapi seperti itu? Maka lembaga pelatihan itu harus bisa merubah diri dan mengikuti arus zaman. Contohnya saja, ketika dulu pembelajaran itu harus offline datang, maka kita harus menyiapkan piranti atau perangkat yang tidak offline dengan online. Nah, itu butuh personil SDM yang unggul, yang mampu beradaptasi dengan teknologi. Mungkin salah satunya seperti itu. Kalau perannya hilsi, otomatis karena hilsi ini sifatnya hanya organisasi pendamping, maka kita akan memberikan informasi, mungkin pelatihan kepada lembaga, pimpinan lembaga untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Mungkin kecilnya seperti itu. Moga Pak Dokter dilengkapi. Terima kasih Pak Sekjen. Ini Mas Ul ya. Kalau memang ada kita kemarin ada generasi X, generasi Z maupun generasi Z ya. Dan kita istilah lagi generasi milenial yang sudah kemarin ya. Jadi menyikapi perkembangan IT, information technology, terutama sekarang kan lebih ke AI dan artificial intelligence. Nah, perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali. Jadi semua itu pasti akan berubah. Pemenang dalam hidup ini siapa ya? Yang mau berubah ini tadi. Jadi kalau dulu fokus pelatihan itu hanya kepada offline, sekarang kan lebih kepada online. Nah, pembelajaran bisa pakai TikTok, ya kan, pakai Instagram, ya kan. Kalau kita pertemuan pakai dulu awal-awalnya kan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting pun itu sudah bisa kita katakan ketinggalan zaman. Ada Google Meet juga dan lain sebagainya. Tapi semua ini kan perangkat-perangkat elektronik yang punya plus dan minusnya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya yakin generasi milenial ini
sangat cepat sekali. Ya. Jadi lembaga-lembaga pelatihan ini kalau mau juga bertahan terhadap kerusuhan zaman ini tadi, perkembangan IT tadi, maka kita harus ikut berubah tadi. Jadi misal kita menginginkan seluruh lembaga LPKS yang ada di Jawa Timur ini harus mempunyai minimal itu website. Jadi pendaftaran tidak hanya secara manual offline, tapi secara online. Kan bisa pakai Instagram juga, harus punya Instagram juga. Kan nanti tinggal klik langsung masuk ke database. Di website pun ada kontak personnya juga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Untuk terakhir nih Pak, closing statement, kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan atau istilahnya kata-kata penutup untuk LPK ataupun lembaga pelatihan khususnya di Kabupaten Trenggalek dan generasi muda yang istilahnya membutuhkan lembaga tersebut untuk mengupgrade skill mereka. Monggo Pak Dr. Muhtar mungkin pertama closing statement. Oh ya, tapi kan nanti Pak Sekjen dulu. Nah, kalau untuk LPK biar beliau Pak Sekjennya, nah nanti saya ke personnya, ke individunya. Baik. Jadi saya ingin sesuai dengan yang saya tulis di WA, ya kan? Pendidikan itu merupakan investasi yang utama yang akan mendatangkan investasi dalam bentuk lainnya. Nah, pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal atau non formal. Jadi ini kan mengacu juga terhadap hadis Nabi, ya kan? Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, ya kan? Tuntutlah ilmu dari kandungan sampai liang lahat. Jadi sudah gitu aja. Monggo Pak Sekjen. Ya, saya berikan closing statementnya begini. Bagi teman-teman atau lembaga pelatihan, jika Anda kuat berdiri sendiri, silakan berjalan. Ketika Anda tidak kuat berjalan sendiri, silakan bergabung dengan ILSI. Banyak yang akan Anda dapatkan. Terima kasih. Baik, closing statement yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Muhtar selaku narasumber pertama, kemudian disambung Bapak Sekjen ILSI sebagai narasumber kedua pada siang hari ini. Kemudian untuk sobat Bril Sky dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita bahas pada diskusi pada siang hari ini, namun karena keterbatasan waktu kita sambung pada kesempatan selanjutnya yang akan membahas tentang vokasi, kemudian bagaimana peran pemuda di dalam ILSI dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oleh sebab itu tetap stay tune di websitenya Bril Sky, kemudian Instagram maupun sosial media lainnya, dan jangan lupa tetap stay tune di websitenya maupun sosial medianya ILSI ya Pak, terutama DPD Jawa Timur, ILSI Jawa Timur. Mungkin bisa kepoin di sana terkait info apa saja sebelum